Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil futuh wal munhu wa rusuk wa taubatin nasu wa salil yasid wa ruh wa biniyatil anadil karim yaftu alina futuhal arifin wa ifakina fiddin wa rizukuna kamal ikhlas wa lakin wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa jami' ikhwaninal anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamal fi kutubina jami' masyayikhina masyayikhina khususan masmat al-falafel semujud putiri usuli mafru'i muntasabalim adalah barakati makarmatihim kulumum zamasrarhum ila jami' abaina umahatina jidatina wa jadatina ammamina ammatina khwalina wa khalatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Nurul Huda, sama-sama kita hormati pengurus atau ibu-ibu pendamping pesantren Ramadan Remaja Nurul Huda, para peserta jamaah semuanya yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah nikmatnya terhadap kita, terkhusus nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka tolabul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam, terlebih kita menuntutnya di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Amin. Allahumma. Sambil tolong dipotong ya, Dek. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sore hari ini kita akan belajar tentang peran remaja dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fi sabilillah. Ya, masih semangat puasanya? Masih semangat puasanya? Ada yang puasanya udah pernah bolong, udah pernah kalah? Ada yang udah pernah kalah? Belum? Alhamdulillah. Yang cowok, yang laki-laki. Yang cowok belum pernah kalah? Alhamdulillah. Ada yang pura-pura umur padahal minum? Siapa? Udin. Dah. Tema kita pada sore hari ini adalah remaja dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad. Karena kita semua adalah remaja atau ingin remaja, maka tema ini bagus jika kita pahami
dan syukur-syukur nanti bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini ada orang lagi ngapain ini? Lagi baca Al-Quran. Yang baca Al-Quran anak kecil, dewasa atau bapak? Anak kecil. Kalau kecil udah remaja atau belum? Belum. Berarti mau remaja. Nah, tema kita peran remaja dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad. Jadi di sini ada 4 kata kunci. Yang pertama dakwah. Kalau remajanya saya udah nggak jelasin karena kita semua udah tahu. Yang pertama dakwah. Dakwah itu apa sih? Yang kedua amar ma'ruf. Kata kuncinya. Amar ma'ruf itu pengertiannya apa sih? Yang ketiga nahi mungkar. Nahi mungkar itu apa sih? Dan yang keempat adalah jihad. Ranahnya jihad. Dah, kata kuncinya ada 4. Oke, yang pertama dakwah. Secara bahasa, dakwah artinya memanggil, mengajak, memohon dan menyeru, itu dakwah. Ngajak, ke masjid yuk, itu dakwah. Kamu mau kemana? Mau ke sono? Kesini aja deh, itu namanya dakwah, ngajak. Dari ke sono diajak ke sini, itu namanya dakwah. Kemudian memohon, itu juga dakwah. Tolong dong, kalau ke majelis pakai peci. Tolong dong kalau sholat pakaiannya yang sopan. Nah itu memohon, itu juga dakwah. Ya, itu secara bahasa. Nah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u artinya ajaklah manusia kepada Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanati, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini dalil pengertian dakwah, ngajak. Ud'u, ajaklah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, itu dakwah. Mengajak kebaikan, mengajak kepada Tuhannya, itu namanya dakwah. Tapi kalau mengajak bukan pada kebaikan, namanya bukan dakwah. Contoh misalnya, ini kan bulan puasa, kebetulan jam kedua gurunya nggak ada, kita pulang yuk, itu kan ngajak. Itu bukan dakwah. Kenapa? Karena mengajaknya bukan pada kebaikan. Yang namanya dakwah itu ngajak pada kebaikan atau ngajak mendekatkan diri pada Tuhannya. Baik, dakwah sudah selesai pengertiannya. Kemudian di dalam dakwah ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya mengajak pada kebaikan. Sedangkan nahi mungkar artinya mencegah kemungkaran. Pertama adalah amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan supaya memperoleh kebahagiaan
di masa kini maupun masa yang akan datang. Ini pengertian amar ma'ruf. Amar itu artinya perintah, ma'ruf kebaikan. Jadi perintah kebaikan namanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa diartikan mengajak orang pada kebenaran. Dari sesat, dari nggak benar, diajak benar. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan supaya memperoleh kebahagiaan masa kini maupun masa yang akan datang. Ini namanya amar ma'ruf. Ngajak orang biar berbuat benar. Ngajak orang biar mau menjauhi larangan. Ngajak orang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Namanya amar ma'ruf. Udah sholat belum? Belum. Yuk sholat bareng. Udah ngerjain PR belum? Belum. Yuk kerjain bareng. Itu namanya amar ma'ruf. Ya, ngajak orang menuju kebenaran. Atau ngajak orang untuk melaksanakan perintah Allah. Lu puasa nggak hari ini? Nggak puasa. Dosa. Jangan sampai nggak puasa. Jangan diulangin. Besok harus puasa. Nah, itu namanya mengerjakan perintah. Ngajak orang buat ngerjain perintah. Dan jauhin larangan. Itu amar ma'ruf. Yang kedua, amar ma'ruf bisa dikatakan islah. Apa itu islah? Islah adalah upaya untuk memperbaiki keadaan orang atau masyarakat dari keadaan negatif menjadi positif. Itu islah. Islah itu juru damai. Contoh misalnya, ada kelompok A sama kelompok B berantem. Nah, kalian yang mendamaikan keduanya, itu namanya islah. Itu amar ma'ruf juga. Jadi amar ma'ruf itu di samping ngajak, mendamaikan kedua belah pihak, itu juga namanya amar ma'ruf. Dari kedua pokok pengertian itu, muaranya adalah perwujudan kemaslahatan umum, masyarakat adil dan makmur. Jadi pengertian amar ma'ruf secara umum di atas yang sudah dijelaskan, prinsipnya satu, mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, itu adalah amar ma'ruf. Nah, ini penting dilakukan oleh remaja. Kenapa? Karena remaja adalah regenerasi orang-orang terdahulu atau orang-orang tua kita. Yang lincah remaja, yang banyak bergaul remaja, yang semangat remaja, yang menguasai IT juga remaja. Nah, maka dari itu remaja harus bisa berperan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan cara amar ma'ruf. Ngajak. Ayo sholat, ayo jamaah, ayo taraweh. Jangan malah ngompor-ngomporin. Lu ini kan malam minggu, ntar malam lu taruh di mana? Di Masjid Nurul Huda. Jangan dah, kita jalan-jalan aja yuk. Nah, itu namanya bukan amar ma'ruf. Juga bukan dakwah karena ngajaknya sesat. Bukan ngajak menuju kebenaran. Lanjut. Nah, kemudian tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah ada yang berlaku bagi individu. Individu itu berarti perorangan. Kemudian ada tujuan keluarga, paling enggak manfaatnya bisa dirasakan oleh keluarga. Kemudian ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini paling tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, teman-teman kita. Kemudian keumatan secara menyeluruh. Nah, ini tujuan dakwah. Yang pertama tujuan individu.
membentuk pribadi muslim yang memiliki iman yang kuat dan berperilaku sesuai dengan hukum Allah dan berakhlak mulia, akhlakul karimah. Ini tujuan individu. Misalnya kalian diajak sama teman, baik lewat grup atau langsung, yuk ntar malam kita tadarusan di masjid. Nah, berarti kalian secara tidak langsung sedang diajak untuk menuju kebaikan, sedang diajak untuk menuju kebenaran. Yaitu apa? Agar memiliki iman yang kuat dan berperilaku akhlakul karimah. Nah, itu manfaat bagi individu. Kemudian tujuan dakwah keluarga, membangun keluarga yang bahagia, yang penuh ketentraman dan cinta kasih. Jadi temennya diajak, keluarganya juga diajak. Dek, udah sholat belum? Belum mas, ayo sholat. Bang, udah sholat belum? Belum, ayo sholat. Mah, udah sholat belum? Belum, ayo sholat. Pah, udah sholat belum? Belum, yuk bareng-bareng sholat. Kalau di keluarga itu sudah terbentuk Islam yang kuat, maka dalam keluarga itu akan tentram dan dipenuhi dengan cinta kasih. Berbeda kalau di keluarga itu tidak dibentuk keislaman sejak dini, maka keluarga itu isinya berantem, tidak tentram, tidak adanya cinta kasih. Cinta kasih itu adanya dalam agama Islam. Kemudian tujuan sosial, membentuk masyarakat sejahtera penuh dengan suasana keislaman. Nah, ini tujuan sosial, misalnya lingkungan RW 05. Kalau semua remajanya sudah pada sadar, datang menuju pesantren Ramadan, datang ikut pesantren Ramadan, datang ikut majelis taklim, datang ke masjid berjamaah, maka lingkungan sosial RW 15, RW 5 akan menjadi suasana keislaman yang kuat. Suasana keislaman yang bagus. Kenapa? Karena semuanya sudah berdakwah baik melalui individu, keluarga maupun masyarakat. Diajak temannya, ya. Dan orang yang berdakwah ya harus bisa membedakan dengan orang yang tidak berdakwah. Contoh misalnya, kalian sudah belajar pesantren Ramadan di Masjid Nurul Huda. Orang udah pada tahu kalian itu santri, kalian itu anak pengajian, maka akhlaknya harus disesuaikan dengan akhlak anak pengajian. Kalau kalian sudah bisa menyesuaikan akhlaknya dengan akhlak anak pengajian, maka ketika ada tetangga yang melihat, wah ini anak bagus banget akhlaknya, sopan sama orang tua, baik sama tetangga, pasti orang itu akan nanya, kamu belajarnya di mana? Kamu ngajinya di mana? Nah, pasti orang itu akan ikut. Nah, itu dakwah kalian harus berhasil. Itu dakwah kalian akan berhasil. Tapi kalau sebaliknya, kalian sebagai da'iyah, tidak bisa menjaga penampilan sebagai seorang da'i, malah orang lain kapok, nggak ada yang mau ikut jejak kalian. Kenapa? Karena dakwahnya tidak bisa. Kemudian tujuan keumatan adalah membentuk masyarakat dunia yang penuh kedamaian dan ketenangan dengan tegaknya keadilan. Itu tujuan dakwah secara umum. Baik, lanjut. Kriteria da'i. Da'i itu orangnya. Da'i itu laki-laki, kalau perempuan da'iyah. Kriteria da'i bagaimana sih Pak? Yang pertama harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Karena dia mau menyampaikan, paling enggak dia punya ilmunya. Contoh, kita mau menyampaikan tentang keutamaannya tadarus.
Ntar malam daripada lu nongkrong di lapangan dengan masjid tadarus. Emang kenapa sih? Ada apa dengan tadarus? Nah jelasin. Ini di bulan Ramadan. Tadarus pahalanya sangat besar. Terlebih kalau kita baca di bulan Ramadan. Nah itu jelasin. Makanya harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Jangan, tadarus yuk ntar malam di masjid. Tadarus, ngapain tadarus? Mendingan juga nongkrong di sini. Emang apa sih hebatnya tadarus? Ya apaan ya? Gue juga nggak tahu sih. Orang-orang pada jalan ke masjid. Ya udah ikut aja ke masjid. Nah itu namanya belum memiliki ilmu pengetahuan. Makanya harus mempunyai ilmu pengetahuan. Kriteria dai paling tidak minimal dia harus mengerti ilmu yang mau disampaikan. Ilmu yang mau disampaikan dia harus ngerti. Misalnya dia mau menyampaikan tentang bab sholat jamaah, paling tidak harus ngerti tentang fadilahnya jamaah. Kemudian pandangan jauh ke masa depan. Ya, karena ini kriteria seorang dai, dia harus memiliki wawasan yang luas dan pandangannya harus jauh ke depan. Misalnya dinasihatin, Gil, ntar malam yuk bareng-bareng kita tadarus ke masjid. Daripada luntang lantung di lapangan, mendingan ke masjid tadarus. Kita baca Al-Quran, pahalanya kita kirim kepada orang tua leluhur yang udah meninggal. Nah itu pandangan jauh ke depan. Kalau kita sering ngirim pahala, kita sering doain orang tua, maka rizki kita tidak terputus. Sebab Nabi bersabda, siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya, maka rizkinya tidak akan terputus. Nah itu pandangan jauh ke depan. Ya. Kemudian arif, bijaksana. Ya namanya dai itu kan seorang pengajak, harus bijaksana. Misalnya Allah ngajak Agil, Gil, ntar malam gue ingetin lagi ya, lu tadarus ke masjid Gil, jangan sampai enggak. Lu udah 2 kali enggak ke masjid, jangan sampai 3 kalinya. Kata Agil, loh maaf ya, kayaknya gue nggak bisa malam ini nih, lagi sakit. Nah si dai ulo harus bijak. Ya udah deh nggak apa-apa, gue doain biar cepet sembuh. Mudah-mudahan besok lu bisa datang ke masjid. Nah begitu. Ya harus bijaksana, harus ngerti. Andaikan ini punya udzur nggak apa-apa dimaklumi. Jangan malah ngompor-ngomporin. Waduh maaf ya, gue nggak bisa ke masjid. Lu dasar lu, agak tahu ilmu. Wah itu namanya nggak bijaksana. Jadi seorang dai harus bijaksana. Kemudian teguh pendirian. Jadi punya prinsip seorang dai itu. Punya prinsip. Contohnya gimana yang gak punya prinsip? Pendiriannya harus teguh, harus punya prinsip seorang dai itu. Ya, misalnya gini. Kata Allah, Gil, entar malam lu datang ke masjid tadarus. Jangan sampai gak tadarus. Lu kalau nggak tadarus rugi lu, nggak bisa ngirim pahala, nggak dapat pahalanya baca Al-Quran. Teman-teman yang lain pada baca Al-Quran. Ya udah deh, gue ntar malam datang. Agil datang, uloh malah nggak datang. Uloh mana ini? Di lapangan. Lah bagaimana? Dia ngajak gue ke sini, tapi dia malah nggak datang. Nah itu namanya apa? Nggak punya pendirian, nggak teguh pendiriannya. Ya. Temennya diajak suruh datang, temennya datang, dia malah nggak datang. Nah, nggak punya pendirian tuh namanya, nggak teguh. Nah, kemudian adil dalam bertindak, ya harus sesuai proporsional. Kalau ini ada udzur, ya udah dimaklumin. Ini nggak ada udzur, kok nggak datang, samperin, ingetin. Jangan sampai temennya itu dibiarkan gitu saja. Logikanya begini, logikanya. Orang itu kalau dia sesat, kalau dia berada di jalan yang tidak benar,
berarti kan orang ini berada di jurang api neraka. Kan begitu logikanya. Saya ulangi. Orang itu kalau nggak benar salah. Kalau salah berarti dia sesat. Kalau sesat berada di jurang api neraka. Kalau lihat teman berada di jurang api neraka, kira-kira dibiarin apa ditarik? Tarik. Saya misalnya lagi jalan, sampai depan jalanan tuh asrama, depan Brimob, lihat Agil misalnya lagi jalan tapi jalannya di tengah-tengah. Di belakang ada mikrolet. Kira-kira saya yang ngeliat nih. Di mata saya ngeliat Agil jalan di tengah-tengah. Malam-malam di belakang ada mikrolet lagi kenceng banget. Di depannya ada saya. Saya ngeliat kira-kira Agil saya biarin apa saya tarik? Tarik. Kalau biarin berarti tega nggak dia? Tega. Sama kita dalam dakwah juga begitu. Kalau ada teman kita yang melenceng nih, yang tadinya ngajinya rajin, tiba-tiba nggak ngaji, tarik. Ya tarik jangan ditarik juga ntar jadi berantem. Maksudnya diajak. Misalnya, udah gue ngajak deh, sama Ulo diajak ke mempan. Udah loh, besok gue datengin ke rumahnya. Sama Gil nggak mempan, Apip, udah gue besok yang datengin ke rumahnya. Nggak mempan, Bang Ade. Datengin ke rumahnya. Kenapa sih kok jadi nggak ngaji? Begitu. Ini namanya dakwah. Kenapa? Karena kita kasihan. Kalau dia nggak ngerti, berarti dia sesat. Kalau sesat berarti di jurang api neraka. Kalau kita temennya tahu dia berada di jurang api neraka, sementara kita biarin, berarti kita orang yang paling tega. Nah, berikutnya sehat jasmani dan rohani. Ya iyalah, namanya juga dai kan ngajak. Jasmaninya sehat, apalagi rohaninya harus sehat, ya. Jangan kalau rohaninya terganggu ya bahaya juga. Kemudian pandai berkomunikasi. Nah, pandai komunikasi. Namanya juga ngajak. Orang ngajak ya harus pinter ngomong. Kayak sales tuh. Sales itu kan ya ngajak. Dia harus pinter ngomong. Kalau nggak pinter ngomong ya, apalagi nggak pinter ngerayu ya nggak ada yang mau beli. Dai juga begitu, ya. Dai juga begitu. Coba harusnya dipraktekin nih. Bagaimana cara ngajak orang yang nggak mau ngaji biar dia mau ngaji. Kira-kira misalnya nih Uloh si Apip nggak pernah ikut ngaji. Kemudian kamu nyamperin Apip. Cara kamu ngomong ke Apip biar Apip mau ikut ngaji bagaimana lo? Gimana? Ya ada di situ deh. Ada mic lagi nggak? Pinjemin Pip. Gimana lo? Cara kamu ngajak temen biar mau ngaji lagi. Tadinya misalnya udah ngaji, kemudian dia nggak ngaji. Nah, cara kamu buat ngajak temen biar mau ngaji lagi gimana? Misalnya Apip lah, contohnya Apip tuh. Misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya contohnya gimana? Nah, ini kan namanya pandai berkomunikasi. Harus bisa komunikasi, pandai berkomunikasi, bisa ngomong. Jangan diem aja. Kalau diem aja, orang nggak ada yang ngerti. Harus ngomong, begitu. Harus pandai komunikasinya. Bagaimana cara yang mau ngajak ngaji, ya? Coba, misalnya belakangnya siapa tuh namanya? Dani apa Denny? Den, kamu misalnya ngajak teman kamu mau tadarus tar malam, bagaimana caranya? Misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Apip lagi nggak apa-apa. Itu sih tadarus gimana? Di Garuda. Emang yang itu rame.
Alhamdulillah, ayo, udah mau mulai nih. Ya bagus. Itu kan namanya pandai berkomunikasi. Sebisa-bisanya kita ngomong lah. Ya, ngajak teman buat ngaji, ngajak teman tadarus, ngajak teman taraweh. Nah, ini seorang dai itu harus pandai komunikasinya. Bisa ngomong. Ya nggak apa-apa, agak lebay-lebay dikit nggak apa-apa. Pip ngaji. Kalau nggak ngaji, maka Allah tidak sayang sama kamu. Kalau tidak sayang, maka kamu masuk neraka. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting pandai komunikasi ngomong. Biar temennya juga ngerti. Gitu. Kemudian ikhlas. Nah, harus ikhlas. Namanya ngajak harus ikhlas. Jangan tanpa pamrih. Begitu. Jangan Gil. Ntar malam ngaji ya Gil ya. Nah, iya, ngaji. Datang tadarus ya. Iya. Tapi jatah makanan lu buat gue ya. Gitu. Nah, itu namanya ikhlas itu. Ada pamrih. Ya, lontong lu buat gue ya gitu. Nah, itu namanya pamrih itu, ngarepin lontong. Nah, kemudian yang terakhir adalah optimis. Optimis itu berarti lawannya pesimis. Jangan, ya malam minggu ini si Agil pacaran nih, percuma gue ngajak tadarus nggak bakal mau. Itu namanya pesimis. Ya, namanya pesimis. Ini kan malam minggu, misalnya kan kadang kita udah begitu. Ya, ini udah lama dia nggak datang pengajian. Gua aja nggak bakal mau nih, udah nggak usah deh. Itu namanya pesimis. Dia harus mempunyai jiwa optimis. Optimis itu ya lawannya pesimis. Harus nggak patah semangat. Gitu. Nah, berikutnya adalah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan puncak kepentingan dalam Islam. Untuk itu para rasul diutus ke bumi. Amar ma'ruf dan nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini puncak daripada agama Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. 5 menit lagi. Oke, pengertiannya saya rasa sudah. Amar ma'ruf berarti menyuruh pada kebenaran. Nahi mungkar mencegah atau melarang. Kemudian pengaruh kemungkaran ini dampaknya amat sangat dahsyat, ya. Bencana, ya, kemudian wabah, penyakit dan lain sebagainya karena pengaruh kemungkaran. Puncak kemungkaran, pencegahan kemungkaran ini ada 3. Nih, pencegah kemungkaran. Pertama adalah pakai tangan. Pakai tangan. Saya jadi RT misalnya. Pak RT itu di lapangan ada yang lagi maksiat Pak RT. Oke, karena saya RT, saya samperin. Bubar. Gak bubar juga, saya kasih surat edaran. Lapangan ditutup. Nah, ini namanya pakai tangan. Yang kedua pakai lisan, diomongin, dinasihatin. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga, maka dengan hati. Nah, terakhir ini adalah tambahan konsep jihad. Jihad, ya. Jihad adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya menegakkan masyarakat yang islami dan agar kalimah Allah menjadi mulia serta syariat Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia. Ini jihad, ya. Kemudian berikutnya, ya, jihad menurut istilah sudah sabar dalam berjihad. Macam-macam jihad. Ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang kafir munafik, jihad melawan setan. Jihad yang paling besar dari 3 macam ini adalah jihad melawan setan, jihadul akbar, gitu. Kemudian fal jihadu yakunu bit ta'lim wa ta'allumi ahkamil Islam. Jihad itu bisa dilakukan dengan cara belajar dan mengajar. Ini namanya jihad. Ini namanya kita sedang berjihad untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan belajar mengajar. Tidak mesti dengan melakukan peperangan secara fisik. Nah, ini yang paling penting. Ada yang tahu ini fotonya siapa?
Sebelah saya siapa ini? Hah? Ada yang tahu sebelah saya? Sebelah saya adalah mantan teroris. Ini orang BRIMOB, polisi ini. Mantan teroris namanya Sofyan Sauri. Nah, tahun 2015 baru dibebasin. Di penjara selama 10 tahun. Pernah dengar Umar Patek, bom Bali? Ini salah satu temennya yang ngerakit bom. Ini. Nah, ini namanya Sofyan Sauri. Kemarin 2 hari sebelum hari Selasa ketemu sama saya di Ciracas. Saya bilang, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz bisa jadi teroris? Kenapa Pak Ustadz ngebom ke sono ke sini, ngerakit bom? Dia jawab satu kuncinya. Kata dia, Pak Ustadz, kunci teroris itu satu. Karena mereka salah milih guru. Itu dia ngomong. Bohong. Kalau orang bilang teroris karena faktor ekonomi, faktor dibully, faktor apalah, bohong. Teroris itu muncul satu. Karena faktor salah milih guru. Ini pelaku sejarah. Beliau mengalami. Ya. Nah, penyebab teroris adalah karena salah pilih guru. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kalian di sini dijaga oleh para pembimbing, ibu-ibu, umi yang milihin guru. Kemudian di masjid juga gurunya bagus-bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tidak ada yang terpapar teroris. Yang pertama, salah pilih guru. Awalnya bagaimana Ustadz, saya tanya? Kok bisa begitu? Awalnya adalah intoleran. Dikit-dikit bilang salah. Dikit-dikit bilang kafir. Dikit-dikit bilang bid'ah. Itu awal teroris. Gara-gara salah milih guru, akhirnya intoleran. Buktinya yang di Makassar, yang saya sering bilang kemarin bom Makassar, itu yang ngebom orang tuanya lagi baca Barzanji, tahu Barzanji kan? Maulid Barzanji, dibid'ah-bid'ahin sama anaknya. Disalah-salahin. Itu awal teroris. Nah, ini saya dikasih buku. Judulnya Al-Alamatul Fariqoh. Jadi teroris itu karena sifatnya ideologi, ada kitabnya. Ada bukunya, ya. Nah, itu sekedar mukadimah saja karena ini bukan prinsip. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah betapa pentingnya milih guru ngaji. Baik, terima kasih. Berikutnya tanya jawab tentang materi kita. Silahkan. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mulai sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila kita mengajak orang untuk jalan kebaikan, tetapi bila malah dibilang tak suci dan alim, seperti apa sikap kita untuk pernyataan orang tersebut? Oke. Bagus juga ini, karena ini sering terjadi. Gimana sih Pak, kalau kita ngajak kebaikan dibilang sok suci, ya dibilang sok suci, dibilang sok baik, dibilang sok bener, begitu. Karena kita sebagai orang dai, ya kita mempunyai sifat yang arif dan bijaksana. Ketika kita mengajak kebaikan, kemudian ternyata dipandang tidak baik oleh orang yang kita ajak, ya maka kita harus arif dan bijaksana. Gitu. Ke masjid yuk.
Enggak, norak lu, sok suci lu. Baru juga ngaji kemarin, sok banget tua lagu lu. Nah, ya udah, ya gue ngajak gitu. Nggak pakai otot, kenapa lu pakai otot? Gitu. Jadi begitu aja. Kalau misalnya kita ngajak, kemudian kita malah dibilang sok suci, malah dibilang hina, jangan terpancing. Gitu. Kita terus bagaimana jawabnya Ustaz? Bilang aja gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau, ya kan gue juga ngajak. Itu sih terserah lu mau ikut silakan, enggak yang nggak apa-apa. Begitu. Ada yang gampang sih begitu, yang aman. Ya, apalagi Pip? Yang kedua, manakah yang lebih utama dan harus diutamakan antara amar ma'ruf dengan nahi munkar, dan apa dampaknya jika remaja tidak melakukan nahi munkar? Nah, jadi mana yang lebih utama tadi? Apa yang didahulukan? Mana yang didahulukan antara amar ma'ruf nahi mungkar? Ini kondisional. Kita lihat objeknya. Yang harus kita perhatikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berjalan bersamaan, proporsional, seimbang. Kita ngajak kebaikan juga dan kita mencegah kemungkaran juga. Kalau kita cuma ngajak kebaikan sementara mencegah kemungkaran nggak bisa, nggak mau, ini nggak sempurna. Misalnya kita selalu ngajak terus, ayo ke masjid, ayo sholat, begitu, ngajak terus, ayo ngaji, ayo tadarus. Sementara di sebelah kita ada kemungkaran, kita nggak berani ngomong, kita nggak berani mencegah. Nah itu nggak sempurna juga, itu nggak bagus juga. Gitu, yang bagus. Jadi kemungkaran harus jalan berbarengan dengan amar ma'ruf harus berjalan berbarengan dengan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, yang mana yang didahulukan nanti melihat objeknya. Andaikan di depan kita ada orang mungkar, kemudian kita cegah, kita ajak kepada kebaikan, berarti kan nyegah dulu, baru kebaikan. Gitu. Ya, berikutnya. Yang jelas konsep pertama yang paling penting tuh, yang paling dasar. Seorang dai jangan sampai terpancing. Jangan sampai terpancing. Baik terpancing emosi atau lainnya. Ada lagi, Bang Ade? Jangan nanya dari remaja. Apa dampaknya jika remaja tidak melakukan nahi munkar? Wah, apa dampaknya kalau remaja tidak melakukan nahi munkar? Ini jelas tadi akan menimbulkan musibah yang teramat besar. Ya, jadi karena kemungkaran itu harus dicegah. Sebenarnya nggak hanya remaja, semuanya, yang tua, yang muda, anak-anak, kalau dia melihat kemungkaran harus dicegah. Terutama adalah anak remaja yang masih kuat, yang masih prima, gitu, harus mau nahi mungkar. Kalau kita nggak bisa mencegah nahi mungkar, rusak kampung kita. Ya, ada lagi? Udah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran dan naiman dan yufi amma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nasta'inuka la
fasadin fina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadru'ana wa tamin taksirana birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.